Top topik selanjutnya pasca kebakaran hebat menimpa gedung Bapenda Pemprov DKI Jakarta memindahkan 1.000 ASN dan menerapkan work from home atau work from anywhere agar pelayanan publik tidak lumpuh. Meski pusat kontrol lalu lintas terdampak, Gubernur DKI Pramono Anung memastikan data perpajakan masih aman. Kebakaran hebat menimpa gedung pendapatan daerah atau Bapenda DKI Jakarta yang melahap lantai 11 hingga lantai 16 pada Jumat malam. Gedung ini dihuni oleh sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Bapenda, Dinas Perhubungan, dan BPSDM dengan total sekitar 1.000 ASN. Di tengah menunggu hasil penyelidikan kepolisian, Pemprov DKI mengambil langkah darurat dengan memindahkan seluruh ASN ke suku dinas masing-masing serta menyiapkan gedung di kawasan Cikini. Selama masa transisi, skema work from home atau work from anywhere diterapkan agar pekerjaan tidak terganggu. Untuk sementara ini, ASN yang ada di tempat itu kita pindahkan di sudin masing-masing dan kami sudah merencanakan di Cikini salah satu gedung yang akan digunakan sebagian besar yang ASN yang akan kita pindahkan. Sampai dengan ini bisa berjalan, maka kita melakukan yang disebut dengan work from home atau work from everywhere supaya tidak terganggu pekerjaan yang ada. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan selain penataan ASN, pihaknya juga fokus pada dua sektor vital, yakni dokumen perpajakan dan sistem pengaturan lalu lintas. Sebab dokumen dan data perpajakan dipastikan aman karena seluruh sistem Bapenda sudah terdigitalisasi. Sementara itu operasional Common Center Dinas Perhubungan di lantai 16 dialihkan secepatnya ke sistem backup di kawasan MT Haryono. Sedangkan hal yang berkaitan dengan data perpajakan sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah digitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik dan administrasi Bapenda tetap berjalan, meski aktivitas ASN untuk sementara dipindahkan. Rano Karno didampingi Kepala Dinas Kulkarmat DKI Jakarta Bayu Megantara serta Kepala Bapenda DKI Jakarta Luciana Herawati meninjau sejumlah bagian gedung yang terdampak kebakaran. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi gedung sekaligus memantau kesiapan Bapenda dalam melanjutkan pelayanan kepada masyarakat. Pemprov DKI Jakarta masih melakukan evaluasi terhadap kondisi gedung, termasuk memastikan keamanan dan keselamatan pegawai sebelum aktivitas kembali sepenuhnya. Pelayanan publik Bapenda DKI pun diupayakan tetap berjalan meski aktivitas perkantoran untuk sementara dialihkan ke lokasi yang telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Polisi menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran di gedung Bapenda Jakarta Pusat. Pemeriksaan difokuskan di lantai 11, 12, dan 16. Sejumlah sampel telah diambil untuk diuji di laboratorium forensik Polri. Tim Puslap 4 Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Gambir melakukan olah TKP di gedung Bapenda pada Sabtu malam. Pemeriksaan dilakukan secara umum dari lantai 1 hingga lantai 16 dan secara khusus di lantai 11, 12, serta 16 yang diduga berkaitan dengan penyebaran api. Polisi mengambil sejumlah sampel untuk diuji di laboratorium forensik Polri. Hasil uji laboratorium akan digunakan untuk menentukan titik api serta penyebaran kebakaran. Polisi juga membenarkan adanya pengerjaan renovasi di lantai 11 dan 14. Namun, keterkaitan antara pekerjaan renovasi dengan kebakaran masih didalami. Pemeriksaan akan kembali dilanjutkan pada Senin mendatang. Sejauh ini polisi telah memeriksa 10 saksi terkait kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Salah satu saksi merupakan korban yang ditemukan terjebak di lantai 15 dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dan penyebaran api khususnya di lantai 11, lantai 12, dan lantai 16.
serta mengambil bukti dan sampel yang akan diuji di Laboratorium Forensik Polri untuk menemukan atau membuat terang dari penyebab atau titik api yang membuat kebakaran terjadi. Di sisi lain, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara menyatakan proses pemadaman dan pendinginan telah selesai pada Sabtu siang pukul 12. Sebelumnya petugas sempat menemukan penyalaan kembali di sisi pojok lantai 8 sekitar pukul 10 siang. Setelah kondisi dinyatakan terkendali, Damkar kini masih menyiagakan 2 unit dan 10 personel untuk mengantisipasi penyalaan kembali. Sementara itu, kondisi gedung dinilai belum memungkinkan untuk digunakan kembali sebagai tempat aktivitas pegawai dalam waktu dekat. Petugas menyebut area gedung yang terdampak kebakaran masih berada di lantai 11 hingga lantai 16. Petugas pemadam kebakaran juga masih bersiaga di lokasi. Pukul 12:05 saya nyatakan pendinginan selesai. Jadi kami sudah koordinasi dengan teman-teman kepolisian dan hari ini sudah juga dilihat tadi pukul 9.50 sudah di police line, gitu ya. Dan kami masih tetap berjaga dengan kekuatan 2 unit dan 10 personil. Gitu. Sebelumnya kebakaran melanda gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. 20 unit mobil dan ratusan personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar sebagian bangunan gedung. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.